Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apa itu? Weh, weh, siapa weh? Weh, 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 siapa weh? Weh, jangan kabur. Heh, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dan seperti biasa, saya ditemani sama Mas Bahul. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Bapak ini gimana kabarnya? Sehat, Mas. Oke, jadi malam hari ini saya dan Mas Bahul sedang berada di satu lokasi. Mas Bahul bisa dicek kanan kiri, Mas Bahul. Iya, Mbak. Kayak gini lokasinya, Mbak. Iya, teman-teman, jadi saya mendatangi lokasi ini. Katanya Mang Aceh pernah penelusuran di sini ya, Mas ya? Iya, katanya Itu sih pernah di sini. sama Mas Baul? Enggak sih, kata itu sama Mas Gus Dur. Oh, sama Mas Gus Dur ya. Oke, jadi ini saya mendatangi tempat ini karena memang saya dari hati tuh penasaran ya, Mas ya. Kepengen penelusuran di sini dan katanya sih memang tempatnya sangat wingit ya, Mas ya. Banyak sekali Betul. sosok dan kayaknya saya baru pertama kali deh penelusuran di tempat ini, Mas. Soalnya ini sangat luas sekali, teman-teman. Saya lupa deh. Karena untuk menuju ke tempat ini pun kita harus melewati kayak jalan kecil kayak gini ya, Mas ya. Iya, Mbak. Kita pun mobilnya sangat jauh jarak tempuhnya, teman-teman, karena ya jalannya kecil jadi nggak bisa lewat gitu dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang mengganggu kita jalan ya, Mas ya. Iya, Mbak. Karena Apalagi jalannya ini kadang itu ada kubangan banyu airnya, Mbak. iya, Mas, itu sih nggak jadi masalah juga ya, Mas ya. Tapi yang kita takutkan itu sebenarnya rumput yang tinggi-tinggi ya, Mas ya. Iya, Mbak. Karena takut ada hewan yang berbahaya aja sih, teman-teman. Jadi malam hari ini saya penelusuran di sini karena yang pertama saya penasaran, yang kedua karena banyaknya cerita warga, Mas, katanya di sini itu sering buat kayak meminta sesuatu, Mas Bahul. Nah, jadi di sini ada satu penembahan yang keramat. Di situ Iya, banyak Mbak. sekali tersedia sesajen dan banyak sekali orang yang melihat banyak keluar masuk gitu, Mas, di tempat ini. Iya, Mbak. Banyak banget di sini, Mbak. Iya. Nah, jadi saya penasaran, jadi saya langsung aja ke tempat ini dan semoga apa yang saya cari itu bisa ketemu ya, Mas Baul. Iya, Mbak. Nah, gitu. Ayo, Mas, kita langsung jalan aja, Mas. Ayo. Makan apa, Mas Baul? Ini, Mbak. Permen biar nggak nuangin. Eh, bentar ya, Mas. Saya mau izin dulu. Ini, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya sangat menyeramkan, teman-teman. Di sisi Sini, Mbak. di sisi lain pohonnya juga kayak rimbun banget, daun-daunannya, rumputnya juga udah tinggi-tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya li roh, ya li kubur, ya li jasad. Punten, saya mau melakukan penelusuran. Buat kalian yang merasa terganggu, tolong keluar. Di sini saya hanya ingin cari tahu aja apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Kalau kalian mau keluar, silahkan keluar. Siapa tahu kalian bisa membantu saya untuk menguak sesuatu yang ada di tempat ini. Keluar! Mas Jawaban dong, Bahul, Mbak. Gimana, Mbak? ada kayak penunggu seperti ular sangat besar sekali di bawah sungai, Mas Bahul. Di Oh, dasar sungai. sungai yang ini, Mbak. Iya, yang di bawah sini. Itu sangat besar sekali penunggunya, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu ular apa itu ular beneran kan, Mbak? Ya, masa ular-ularan, Mas. Ya, siapa tahu itu ular gaib atau ular apa, Mbak? Ular gaib, Mas Bahul. Oh, ular gaib, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan wujud aslimu. Saya tahu kamu ada di sekitar sini, Mas Bahul. Di sini ada 4 sosok yang menghadang kita, Mas. Sosok, Mbak. Iya. Kamu jangan pernah menghalangi penelusuranku. Silahkan tunjukkan wujudmu. Saya tahu ada 4 sosok yang ada di depan saya. Keluar! Mas Bahul. Nah, Mbak. Saya lihat asap putih di depan tadi, Mas. Asap putih, Mbak. Iya, asap putih di depan. Bul gitu, Mas, kayak orang ngeluarin asap rokok di depan.
Dan nggak Mbak tadi masuknya? enggak sih, enggak terlalu banyak, enggak terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Di kamera Mbak. Di sebelah kiri Mas, Apa Mbak? dia ini seperti tebing. Ini di balik tebingnya Mas ada satu kerajaan tapi kecil Mas Baul. Ada satu kerajaan tapi kecil dan ini dihuni oleh khusus sosok perempuan Mas di balik tebing ini. Tebing ini ya Mbak. Iya, tapi dia belum mau mengganggu kita Mas. Dia di balik tebing ini. Mbak dengan suara dekat nggak Mbak? Dengar Mas Baul dari bawah Mas. Dari arah bawah Mas Baul. Keluar! Mas, Nah, Mbak. mencium bau sesaji nggak teman-teman? Mbak, ini Mbak. Teman-teman, saya mencium bau bunga yang di sesaji itu ya Mas, sajen ya. Ini kayak bunga apa ya Mbak? Bentar. Aromanya khas banget Mbak. Ini coba cek Mas, kanan kiri ada pohon-pohonan bunga nggak Mas? Nggak ada sih Mbak. Teman-teman, ini menyengat sekali aroma bau bunga yang mungkin ada di tampah itu ya Mas ya. Dan ini kalau saya cium-cium lagi teman-teman, ini kayak bau dupa ya Mas. Iya Mbak, dupa sama kemenyan juga Mbak. Iya deh, ini saya nggak salah nyium lagi teman-teman. Ini jelas sekali. Saya malah ngerasa kayak ada di sebelah sini Mas Baul. Sebelah mana Mbak? Sebelah sini baunya deh. Hah? Di sekitar sinian Mbak. Atau ada yang tertinggal ya Mas? Nggak tahu Mas, di sekitar sinian di mananya Mbak? Nggak tahu Mas. Kayak baunya dari sebelah sini deh Mas. Sesajen gitu ya. Mau sih Mbak. Coba cek lagi Mas. Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mencium aromanya sangat jelas sekali. Ini yang saya rasakan ada yang nggak beres deh Mas di tempat ini Mas Baul. Saya mencium tapi nggak melihat barang-barangnya. Ini jelas ada yang nggak beres Mas di tempat ini Mas. Hampir tapi nggak nemu-nemu Mbak. Iya Mas Baul. Sambil lihat di bawah ya Mas ya. Ini, Mbak. Mbak. Dengar Mbak. Dengar Mas. Suara Mbak. Saya ngisor Mas. Ngisor Mas. Ada suara di bawah Mbak. Bunyi suara sesuatu nggak? Ini Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Woi, keluar, jangan bersembunyi. Apakah ada orang di sini? Hei, jangan bersuara. Di mana kamu? Kayaknya dari bawah sini deh Mas. Tapi mana Mbak? Di bawah sini bukan sih Mas? Itu Mbak. Ih, makin kesini makin jelas teman-teman. Itu Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apa itu? Hei, wah siapa wah? Wah siapa wah? Wah jangan kabur. Hei siapa ini? Astagfirullahaladzim, perempuan Mas. Itu yang lari siapa? Itu yang lari siapa itu? Itu yang lari siapa? Ini perempuan Mbak. Hei, tolong jawab. Itu yang lari siapa? Dukun Mbak. Kenapa kamu kayak gini tangannya? Oh, perempuan cantik sekali Mas Baul. Manusia ini Mas. Kok kamu ada di sini sih? Kamu perempuan loh. Jangan-jangan kamu melakukan hal yang saru-saru di tempat ini ya Mas ya? Ayo, kamu lagi ngapain di sini? Minta penglaris? Loh, penglaris buat apa? Bekerja sebagai apa kamu? Astagfirullahaladzim Mas Baul. Dia seorang PL ataupun pemandu lagu teman-teman. Dia meminta penglaris. Berarti yang lari tadi di depan kamu itu dukun. Astagfirullahaladzim. Nanti kita blur aja ya teman-teman ya. Karena saya takut nanti menjatuhkan nama seseorang. Karena dia bekerja sebagai pemandu lagu yang ingin meminta penglaris. Apa itu? Susuk. Di bagian mana kamu pasang? Hah? Apa? Apa? Diisi Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Oh alah, sudah berapa lama kamu meminta ke dukun yang tadi ada di sini?
4 kali. Oh, pantes. Pantes warga bilang kalau banyaknya orang keluar masuk dari tempat ini kayak meminta sesuatu. Mas Bahul, ternyata benar ya yang dibilang warga, sering keluar orang dari tempat ini untuk meminta sesuatu karena tempatnya wingit dan dipercaya sama warga. Jadi Mbak ini mungkin tertarik untuk meminta kayak susuk yang dipasangkan ke dalam tubuhnya agar dia laris. Teman-teman, ini udah 4 kali ya mbaknya meminta seperti itu. Dan dukun ini bener itu manusia. Di mana tempat rumahnya? Nggak tahu. Ketemu di sini. Udah 4 kali. Kamu membayar apa ke dukun itu? Uang. Atau kamu rela kamu ditidurin? Uang. Teman-teman, dia membayar jasa si dukun itu dengan cara membayar dengan uang. Biasanya kan ada yang syaratnya ditidurin juga ya Mas ya, biasanya ya teman-teman. Kayaknya kalau cuma uang nggak mungkin deh Mbak. Terus? Kan seorang itu pasti ya jelas bikin susu Mbak. Iya, betul. Jujur aja, nggak apa-apa. Kelihatan kalau itu kotor-kotoran Mbak. Kayaknya iya deh. Dia nggak mau ngaku Mbak. Tapi kita nggak boleh seuzon dulu Mas Bahul. Ini karena habis hujan, saya takutnya memang dia benar-benar kotor ke tempatnya seperti ini. Ini juga udah 4 kali dan mungkin ya Mas ya, setiap malam-malam tertentu dia ke sini Mas. Nggak malam sembarangan gitu Mas Bahul. Teman-teman ada di rumah. Kenapa Mbak? Malu? Oh, pantas dari tadi saya mencium kayak bau sesajen dan dupa, bunga-bunga dan sejenisnya. Kamu bawa seperti itu juga nggak? Nggak membawa? Ngomong-ngomong, kamu kesini naik apa? Naik ojek. Oh. Ojek saya malam-malam. Ojek kok malam-malam? Emang mau nganterin kamu kesini? Oh, di bawah. Terus kamu kan perempuan ya. Kalau kamu memang menginginkan seperti itu, kamu nggak takut resikonya? Nekat. Kamu untuk ke tempat ini pun sepertinya berbahaya juga. Nggak takut hantu kamu keluar masuk tempat ini? Udah biasa. Terus dukun itu kayak ngasih tahu nggak untuk efek yang dia kasih ke kamu setelah kamu menerima susuk itu? Apa efeknya? Oh, ada pantangannya, apa itu? Nggak boleh makan sate. Terus? Udah. Oh, teman-teman, jadi efek dari dia melakukan seperti ini tuh dia nggak boleh makan sate Mas Bahul. Hanya sate aja beneran. Kalau saya boleh tahu, berapa tarif yang kamu berikan untuk mbah dukun itu yang dia berikan buat kamu? 2 juta. Itu sekali kamu ke sini. 2 juta teman-teman, itu cukup mahal sih kalau menurut saya ya. Tapi kita nggak boleh kayak menghakimi pekerjaan mereka ya. Emang ini pekerjaan mbaknya dan emang si dukun ini tugasnya memang hanya untuk memberi seperti itu ya Mas ya. Jadi sama-sama menguntungkan ya Mas ya, mungkin ya. Jadi kita cukup tahu aja. Mungkin next time kita bisa cari si dukunnya ya Mas ya. Karena ini perempuan, kita harus amankan atau kita antarkan pulang. Saya sih nggak mau gimana-gimana ya tentang mbak ini meminta susuk ya. Yang jelas tadi saya hanya refleks aja, penasaran dengan bau. Terus saya maju lagi ke depan, ternyata ketemu mbak ini sama dukun. Tapi dukunnya kabur, mungkin malu ya Mas ya. Mungkin takut juga kalau akan ketangkep itu gimana. Iya, dan kita kan jelas videoin ini ya. Tenang aja mbak, ini nanti saya akan blur ya Mas ya. Iya, ini biar nggak dijadikan bahan tiruan ya Mas Baul ya. Karena mohon maaf ya Mbak ya, ini bukan pekerjaannya yang membahayakan, tapi caranya Mbak. Lah sekarang ya kalau meminta sesuatu ke dukun, yang di sisi lain ini musyrik ya Mas, di sisi lain juga sangat berbahaya. Nah kalau mbaknya ingin laris, mbaknya ingin lebih cantik,
itu jangan meminta ke sini ya Mas Baul ya. Ya make up atau apa Ya gitu, make up atau kita bisa berdoa untuk dikasih rezeki yang lebih gitu. Jangan seperti ini Mbak. Jadi usahanya lah. iya. Berarti di tempat karaoke yang Mbaknya bekerja itu cuma Mbak yang hanya memakai susuk. Banyak. Iya itu Banyak, Mbak. langganannya ke sini bukan? Oh nggak tahu. Lah Mbaknya ke tempat ini siapa yang nyuruh? Teman. Ada yang ngasih tahu? Oh, biasanya ya teman-teman ya, kalau ingin meminta sesuatu ke salah satu dukun, itu biasanya harus sendirian, Mas. Gitu, nggak boleh kayak aku yang berkepentingan tapi aku ditemani sama kamu gitu, Mas Bahul. Itu Pantes aja dia sendirian di sini, Mbak. iya itu biasanya nggak boleh, teman-teman. Nah, Mbaknya karena ini saya lagi penelusuran ya, Mbak ya. Saya dari tim Family Laslos. Ini saya tukang cari setan. Nah, makanya saya ada di tempat ini, saya hanya berdua dengan Mas Bahul. Mobil saya ada di bawah. Kalau Mbaknya minat, saya antarin Mbaknya pulang ya. Ambil aja, Mbak. Kita anterin aja ya. Iya, tapi kalau saya anterin Mbaknya, saya nggak minta balas budi apapun ya. Tapi yang jelas saya minta untuk kasih tahu si dukun itu ya Mbak ya, biar saya lain kali bisa ngobrol sama dukun yang buat langganan sama Mbaknya ya. Oke? Saya mau buka mukanya dulu ya teman-teman. Ini sangat cantik. Nggak apa-apa Mbak, tenang aja, tenang. Malu ya, malu ya. Mbaknya kayak lagi hamil 4 bulan. Enggak. Kok perutnya buncit ya? Oh, biasanya sih Mas ada juga Mas efek yang dari seperti itu Mas Bahul ke perut itu masih ada juga Mas. Ada juga. Dan ini teman-teman saya mau anterin dia pulang. Yang jelas saya nggak mungkin membiarkan dia pulang sendiri ya malam-malam gini. Kebetulan juga mobil kita di bawah ya Mas ya. Jadi kita anterin pulang dia dulu dan tentang nanti kita langsung terusin penelusurannya ya Mas ya. Iya, Mbak. Nanti dukunya next time kita bisa datang ke tempat ini lagi gitu Mas. Dan buat Mbaknya bersedia beneran? Oke, Mas Bol kita langsung bawa aja dia ya. Takutnya dia kedinginan karena bajunya sangat seksi sekali teman-teman. Dan ini kita tutup dulu atau gimana Mas? Coba, Mbak. Teman-teman ini kita tutup dulu. Saya mau nganterin Mbaknya. Oh iya Mbaknya rumahnya mana ya Mbak? Jauh? Jauh Mas Bahul. Jauhnya jauh mana? Nggak apa-apa deh. Teman-teman ini saya tutup dulu. Saya mau nganterin Mbaknya di jauh sana katanya. Dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Yang jelek dibuang, yang baik diambil ya teman-teman ya. Jangan menilai orang dari sisi luarnya saja ya Mas ya. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fani dan Mas Bol pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Mbak ya Mbak. Pelan-pelan aja Mbak. Iya betul. Ayo Mas. Iya, pelan-pelan Mbak.